Halo guys, selamat datang di podcast Memo Misteri. Di podcast ini berisi pengalaman-pengalaman hidup dari gua dan orang-orang sekitar gua yang pada awal mulanya skeptikal atau tidak percaya, dan pada akhirnya gua dan orang-orang sekitar gua sedikit percaya bahwa mereka yang tak terlihat itu ada dan berada di sekitar kita. Hai, nama gua Paul. Di sini gua akan membagikan pengalaman pertama gua bertemu dengan mereka yang tak terlihat. Pengalaman pertama gua terjadi pada awal tahun 2007 yang lalu ya. Ketika bokap gua pertama kali beli mobil van bekas. Gua dan adik-adik gua pada saat itu benar-benar excited banget ya. Karena sebelumnya keluarga gue ini cuma punya mobil kecil yang gak jarang tuh kita harus berdesak-desakan untuk bisa duduk di dalam mobil. Pada waktu itu gue duduk di bangku kelas 2 SMA dan kebetulan udah bisa nyetir mobil. Pada awalnya sih gak ada hal yang aneh pada mobil van keluarga gue ini. Sampai pada suatu saat gue izin ke ortu gue untuk pakai mobil ini buat membawa peralatan mading sekolah. Yang pada saat itu sekolah gue ini ngikutin pameran mading yang diadakan di salah satu mall yang ada di kota Surabaya. Singkat cerita, gue membawa mobil ini untuk membawa peralatan mading. Siang itu setelah pulang sekolah, gue dan temen gue Niko mengendarai mobil gue dan langsung ke rumah temen gue untuk istirahat sejenak dan prepare. Setelah kita istirahat dan prepare, gue dan Niko saling bergantian memasukkan barang ke dalam bagasi mobil, hingga akhirnya Niko dipanggil oleh kakeknya. Entah apa yang Niko dan kakeknya bicarakan, gue sempet melihat kakek temen gue ini berbisik ke telinga cucunya. Gak lama setelah itu, Niko kembali untuk bantu gue masukin barang-barang ke dalam bagasi. Gue sempet tanya sih ke Niko, "Nik, kakek lu ngomongin apaan? Kok kayak bisik-bisik gitu?" Niko lihat ke arah gue dan jawab, "Ntar aja gue ceritain di mobil." Setelah kita selesai memasukkan barang-barang ke mobil, gue dan temen gue pamitan ke kakek temen gue yang sedang duduk di kursi teras rumah. "Kek, saya dan Niko berangkat dulu ya." Dan kakek Niko ini jawab, "Iya, hati-hati ya, cepat pulang nanti setelah selesai." Yang membuat gue merasa aneh, kakek temen gue ini terus-terusan melihat ke arah mobil, yang bahkan pada saat itu gue dan Niko belum berada di dalam mobil. Setelah pamitan, gue dan Niko langsung cepat-cepat naik ke dalam mobil dan segera menuju mall yang akan kita tuju. Di tengah perjalanan, gue membuka omongan ke teman gue ini, yang pada saat itu dia sedang nulis materi untuk mading. Gue tanya gini, "Nik, tadi kakek lu ngomongin apaan?" Gue tanya ke temen gue yang pada saat itu langsung nutup bukunya dan menghela napas panjang. Tadi kakek gue tanya, "Loh, itu teman kalian dari tadi di dalam mobil kok nggak keluar-keluar?" Ya, gue jelasin kalau dari tadi yang ada di dalam mobil tuh cuma kita berdua doang. Dan kakek gue ini langsung ngerutin kening gitu bro. Kakek gue bilang kita disuruh hati-hati. Udah gak usah dipikirin, kakek gue emang agak linglung karena udah tua. Niko jawab seperti itu dan berusaha nenangin rasa penasaran gue. Dan akhirnya kita sampai di mall yang kita tuju. Kita mulai mempersiapkan dan menempel mading-mading di tempat yang sudah dipersiapkan oleh panitia pameran. Waktu berlalu begitu cepat dan gua ngelihat ke HP jadwal gua dan waktu udah nunjukin jam 10 lebih 12 malam. Gua tepuk pundak Niko, "Nik, balik yuk, udah jam 10 malam nih." Di perjalanan sih gua paham kalau Niko ini kelelahan dan tertidur. Gua pada malam itu emang nyetirnya santai dan gak terlalu ngebut. Kondisi jalanan pada malam itu memang gak terlalu ramai ya dan cenderung sepi. Di tengah-tengah perjalanan pulang untuk nganterin temen gue pulang, gue ngerasa itu ada sesuatu yang ada di kursi paling belakang mobil. Meskipun gue gak ngelihat secara langsung ya. Dan gue berkali-kali itu nengok ke belakang pas lampu merah, dan itu gak ada apa-apa di kursi paling belakang mobil gue ini. Sampai pada akhirnya gue ngelihat
kaca spion tengah mobil, dan di situ gue nggak percaya akan apa yang gue lihat pada waktu itu. Sosok bayangan hitam yang semi transparan duduk di kursi paling belakang mobil gue. Dalam hati gue berpikir, mungkin gue cuma kecapean doang nih gitu. Di situ gue sengaja nggak ngebangunin temen gue karena gue tahu dia pasti capek banget. Selama perjalanan kurang lebih setengah jam, gue ngelihat ke arah kaca spion tengah sekitar 2-3 kali. Bayangan hitam tadi itu udah nggak ada. Gue yang pada saat itu sedang fokus untuk nyetir, perasaan gue ngerasa lega dong ya. Tapi sekaligus bingung, yang gue lihat tadi itu apaan gitu kan. Ya udahlah, gue cuekin, dan akhirnya gue ini sampai di rumah Niko. Sebelum gue balik ke rumah gue, Niko ini bilang ke gue kalau portal perumahan yang mengarah ke arah rumah gue ini udah ditutup jam segini. Gue disuruh ngambil rute muter, ngelewatin persawahan. Emang sih pada saat itu area perumahan teman gue ini masih banyak persawahannya. Pada awalnya sih gue ngerasa biasa-biasa aja, gue nyetir mobil sendirian di perumahan yang benar-benar sepi ini. Sampai ketika gue ngelewatin area persawahan yang teman gue kasih tahu tadi, mobil gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mogok. Gue kira bensin gue habis kan, tapi setelah gue cek bensin gue masih banyak. Gue turun dari mobil dan gue berusaha nyoba cek kondisi mesin. Ya meskipun gue nggak terlalu ngerti soal mesin ya, tapi gue ingat apa yang bokap gue pernah ajarin soal apa aja yang harus dicek ketika mobil itu mogok. Setelah gue cek ternyata air radiator mobil gue habis. Nah, di tengah kesibukan gue ngisi air radiator, gue ngerasa dari tadi gue kayak ada yang merhatiin gitu di belakang. Gue noleh dong ke belakangnya. Di situ nggak ada siapa-siapa. Sampai pada akhirnya gue nutup kap mesin mobil. Wah, gue nggak ngerti lagi apa yang gue lihat untuk kedua kalinya pada saat itu. Gue ngelihat ada bayangan hitam duduk di kursi penumpang di samping driver seat. Gue langsung shock dong ya. Gue shock, gue terdiam, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kocok-kocok mata, gue berusaha nggak ngeliat itu bayangan masih ada. Gue kira gue cuma kecapean doang. Dan ternyata itu bayangan masih ada di situ. Di sini gue dilema antara gue balik ke rumah teman gue dan ninggalin mobil gue di sini untuk diambil besok paginya, atau gue nyetir balik pulang dengan kondisi itu makhluk bayangan hitam masih duduk di samping gue gitu. Di tengah-tengah gue kebingungan, dilema dan takut, gue kaget HP gue tiba-tiba bunyi. Nyokap gue telepon dan nyuruh gue cepetan pulang karena jam pada waktu itu udah nunjukin jam 12 malam. Waduh, gue makin bingung dong di sini. Di satu sisi gue gak mau nyetir balik dengan kondisi itu makhluk ada di samping gue. Di satu sisi yang lainnya gue juga takut sama nyokap gue karena nyokap gue ini bakalan marah kalau ada salah satu anaknya yang pulang malam. Akhirnya gue putusin untuk nyetir balik pulang ke rumah gue dengan kondisi bayangan hitam itu duduk di samping gue. Gue pura-pura gak ngeliat. Meskipun gue pura-pura gak ngeliat, tapi gue deg-degan banget. Keringet dingin segede-gede jagung terus keluar. Padahal hawa malam itu dingin banget. Gue sengaja gak pakai sabuk pengaman dan mobil gue gak gue kunci, karena gue jaga-jaga kalau itu makhluk ngerekam gue bisa langsung keluar dari mobil. Dan gue juga sengaja lewat jalur jalan besar atau jalan utama ya, meskipun jarak untuk pulang ke rumah jadi lebih jauh dari biasanya. Gue berharap kondisi jalanan pada waktu itu masih rame dan banyak kendaraan. Tapi sialnya kondisi jalanan yang gue lewatin pada waktu itu benar-benar sepi banget. Cuma ada beberapa motor doang yang lewat. Coba kalian bayangin perasaan gue pada saat itu. Tangan gue basah karena keringetan, jantung gue berdegup kenceng banget, dan gue gak berani untuk nengok ke samping gue.
Bahkan ketika gua fokus untuk nyetir dengan pandangan mata lurus ke depan, ekor mata gua ini masih ngeliat tuh bayangan hitam masih ada di situ. Meskipun gitu, gua tetap fokus untuk nyetir. Di dalam kepala gua udah mikir yang aneh-aneh. Gua bahkan sempet mikir skenario terburuk apa yang bakalan terjadi pada gua. Di tengah-tengah gua fokus untuk nyetir, tiba-tiba aja ada suara di dalam mobil gua. Suaranya itu kayak bunyi Wah, makin merinding dong gua. Suaranya itu kayak berusaha manggil-manggil gua, berusaha narik perhatian gua untuk noleh. Suara-suara itu makin jelas kedengaran pas perjalanan itu udah makin dekat ke rumah gua. Gua langsung ngambil HP gua di kantong dan telepon nyokap gua. "Ma, bukain pintu rumah sekarang, cepetan." Gua minta tolong ke nyokap gua cepet-cepet bukain pintu rumah. Dan akhirnya gua sampai di depan rumah gua lihat nyokap gua udah bukain pintu. Gua langsung cepet-cepet keluar dari mobil. Gua kunci mobil gua langsung lari masuk ke dalam rumah. Sebelum gua keluar dari mobil, gua sempat dengar ada suara cewek yang ngomong, "Mas, tolong mas, mas, tolong mas." Dalam hati gua, anjir, gua apes banget dari ini. Gua lari ninggalin barang-barang gua di dalam mobil, langsung gua lari masuk dalam kamar. Dan gua nggak masukin tuh mobil ke dalam bagasi sampai besok paginya. Besok paginya gua bangun, keluar kamar, nyokap udah nanyain kenapa gua semalam lari-lari masuk rumah dengan wajah pucat. Ya gua jelasin dong ke nyokap gua apa yang gua alamin semalam. Dan tentu aja nyokap gua nggak percaya dan ngomong ke gua kalau gua ini cuma kecapean doang. Sebenarnya sih pada akhirnya nyokap gua ntar bakalan percaya kalau itu mobil ada somethingnya. Oke, sekian dulu cerita pengalaman pertama kali gua bertemu dengan mereka yang tak terlihat. Dan mohon maaf apabila cerita gua ini kurang menarik dan menyeramkan bagi kalian. Sampai jumpa di podcast gua yang selanjutnya.